Salam semesta, hidup itu jalani saja. Nasihatul ibad untuk zaman kita. Kawan, Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah menandaskan bahwa ada 4 perbuatan yang paling sulit untuk dilakukan. Di antaranya adalah yang pertama, memberikan pemaafan ketika kita sedang marah. Tentu kita bisa bayangkan bagaimana rasanya ketika emosi kita sedang meluap-luap dan ego kita sedang meletup. Kita dipaksa untuk memberikan maaf kepada orang yang menyakiti kita. Meskipun melawan diri sendiri demi kebaikan yang lebih besar membutuhkan perjuangan yang sangat berat, tetapi itu harus dilakukan. Lagi pula, memberikan pemaafan memberi banyak manfaat untuk diri kita. Seperti emosi kita akan kembali terkendali, hati kita tidak lagi terasa sempit dan sesak karena amarah, dan apa yang hampir rusak, baik hubungan persaudaraan, persahabatan ataupun kekeluargaan yang disebabkan oleh amarah akan kembali menyatu. Selain itu, memberikan pemaafan juga perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang termaktub dalam firman-Nya dalam Quran surat Al-A'raf ayat 199. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Khudhil afwa wa'mur bil ma'ruf wa'rid 'anil jahilin. Shadaqallahul azim. Artinya, berikanlah pemaafan, perintahkanlah kebaikan, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Perbuatan yang kedua yang sulit untuk dilakukan adalah bermurah hati ketika kita sedang dalam keadaan fakir. Sebagian besar dari kita akan sulit memberikan apa yang kita miliki ketika kita justru tengah membutuhkannya. Wajar memang itu adalah hal yang sangat naluriah. Tetapi kita tidak bisa memungkiri bahwa ada kemuliaan ketika kita mau untuk memberikan apa yang kita miliki ketika kita sedang dalam keadaan sulit. Di antaranya, Allah akan mengganti apa yang telah kita keluarkan. Ada banyak kisah dari orang-orang terdahulu. Seperti Ali bin Abi Thalib sendiri, beliau memberikan 6 dirham hasil penjualan selendang Sayyidah Fatimah yang tadinya akan digunakan untuk memberi makan keluarganya yang tengah kelaparan kepada orang fakir. Dan Allah menggantinya 10 kali lipat melalui malaikat Jibril dan Mikail. Sahabat Ali sendiri mengetahui dan meyakini bahwa Allah akan mengganti apa yang ia sedekahkan di jalannya. Dan juga kita akan termasuk dalam golongan orang-orang yang muhsin dan dicintai oleh Allah. Seperti dalam firman-Nya Quran surat Ali Imran ayat 134. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim. Yaitu orang yang berinfak baik dalam keadaan lapang maupun sempit, orang yang menahan amarahnya, dan orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Kawan, perbuatan yang ketiga adalah menjaga diri dari tidak melakukan hal yang terlarang ketika kita dalam keadaan sepi. Mungkin ada dalam pikiran kita terbesit, tidak ada siapapun yang melihat, lalu apa salahnya? Tetapi jika kita mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tentu tahu bahwa Allah adalah Al-Basir dan Al-Alim, yang artinya Allah Maha melihat dan Maha mengetahui. Allah Maha melihat semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di malam yang gelap gulita. Lalu apakah tidak mungkin jika Allah melihat dan mengetahui perbuatan kita yang jelas jauh lebih besar daripada semut? Mari kita renungkan. Dan perbuatan yang terakhir adalah mengatakan kebenaran kepada orang yang kita takuti kejahatannya atau kita harapkan kebaikannya. Biasanya kita akan bermuka manis di hadapan 2 jenis orang ini. Kita bahkan tak jarang memuji dan melambungkan perasaan mereka demi keselamatan dan kebaikan kita sendiri. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Qulil haqqo wa in kana murran." Katakanlah kebenaran, sekalipun itu terasa pahit.
Jadi, sekalipun nantinya kita akan dimusuhi dan dicaci, kebenaran tidak mungkin kita sembunyikan. Sekuat apapun kita coba untuk menutupi kebenaran, justru kebenaran akan mencari jalannya sendiri untuk menampakkan diri. Lagi pula, dimusuhi oleh manusia sebab kebenaran yang kita sampaikan kepada mereka tidaklah ada apa-apanya jika dibandingkan dengan kemurkaan Allah Sang Maha Benar kepada kita karena kita menyembunyikannya. Jadi mana yang akan kita pilih? Wallahu a'lam. Sekian, hidup itu jalani saja. Salam semesta.